Nah, kan bisa aja kayak gitu. Nah, itu namanya repudiation. Jadi ketika orang yang mengirim pesan itu bisa menyangkal bahwa itu yang ngirim dia. Nah, ini kan berbahaya banget ya kalau bisa kayak gini. Nah, bisa-bisa orang-orang yang ngirim WhatsApp atau ngirim pesan yang lewat internet itu kalau bisa seperti itu, wah berbahaya banget. Bisa jadi fitnah loh. Nah, itu kan biar nggak jadi seperti itu, makanya ada non repudiation ini. Jadi gimana sistem informasi atau aplikasi implementasi yang kita bikin itu bisa meyakinkan kita bahwa yang seperti itu tadi tidak bisa terjadi. Jadi penyangkalan atas informasi yang dikirim itu tidak bisa terjadi. Kemudian selanjutnya saya sebutin aja. Nah ini. Nah, sumber-sumber orang yang nge-hack atau sumber komponen-komponen dari komunikasi kita itu orang bisa nge-hack dari mana aja. Jadi berdasarkan yang saya baca, keamanan informasi itu atau keamanan atas sistem informasi itu ancamannya dari berbagai macam. Yang paling besar itu adalah di insider threat. Nah ini sebetulnya ini sebelum saya lanjutkan saya tanya, yang ini angkatan berapa semua ini? Yang ikut di sini? 2014, 2015 ada enggak? Oke, 2013, 2012 yang ikut kuliah saya keamanan informasi ada? Ada ya? Oke, sip. Sebetulnya ini mirip ya yang kita sampaikan di kelas. Tapi kali ini audiensnya lebih banyak. Kan kalau biasanya di kelas itu nggak sampai 20, di sini audiensnya 20 lebih, luar biasa. Sampai lagi ya, balik ke materi. Jadi yang ancaman itu dari mana-mana. Nah, yang paling besar itu adalah di situ kita lihat ada insider threat. Nah, insider apa sih insider ini? Contohnya begini. Katakanlah saya itu atau kalian itu bekerja di jadi sysadminnya sebuah perusahaan. Nah, di perusahaan itu kan pasti ada kebijakan, ada server-server yang memang digunakan untuk menjalankan sistem informasinya di kantor. Kemudian di dalamnya kan pasti juga ada informasi yang bermacam-macam. Nah, pasti kalian kalau pasti sudah bekerja di situ, kalian pasti tahu kan, oh ini caranya begini, oh ini caranya begini, oh biar bisa masuk ke server itu caranya begini, biar server ini tuh pakai software ini, oh ternyata software ini ternyata sudah diupdate tapi harus dipakai terus karena memang butuhnya itu. Nah, dan lain sebagainya informasi atau pengetahuan yang kalian dapat selama bekerja di perusahaan itu. Nah, suatu hari kalian resign. Nah, terus habis itu kalian nganggur, nggak ada uang. Nah, bisa aja kalian berpikir jelek. Ya, ini nek, aku katakanlah kalian tahu kan pasti setelah resign kan pasti pengetahuan yang kalian dapat selama bekerja itu pasti tetap nempel di sini kan. Kalian tahu berbagai macam internalnya perusahaan kan pasti tahu. Nah, bisa saja kalian manfaatkan pengetahuan itu untuk kejahatan. Bisa saja. Jadi orang yang bekas mantan karyawan itu bisa juga menjadi orang yang jahat. Jadi mengancam infrastruktur jaringan atau infrastruktur IT yang ada di perusahaan itu mungkin saja terjadi. Nah, itu tuh yang tadi saya sebutkan insider threat itu. Dia nggak sendirian, dia di situ juga ada inadequate security policy. Jadi di perusahaan itu kebijakannya nggak jelas gitu kan, kebijakan teknologi informasinya nggak jelas. Jadi katakanlah kalau misalnya ada pegawai baru itu pasti dibikinkan login ini, login itu, dibikinkan email, dibikinkan apa. Nah, kalian pasti juga begitu kan, nanti dapat apa, dapat blog atau dapat macam-macam. Nah, bisa login ke sini, bisa login ke situ. Nah, tapi kalau misalnya memang sudah tidak bekerja di situ atau memang sudah bukan mahasiswa di situ, atau katakanlah kalian mahasiswa ya, harusnya kan login ke katakanlah kalau kalian mahasiswa login ke sistem informasi
jelas, ya bisa jadi ancaman juga. Kemudian yang sering lagi adalah unpacked software. Nah, ini dilema kita kalau katakanlah kita pakai Windows ya. Ini bukan berarti saya menjelekkan Windows, tapi saya sendiri karena juga pakai Windows. Seringkali kan Windows itu dikorban. Jadi kenapa dikorban ya? Karena apa ya? Yang program Windows itu kan limited. Jadi pegawainya Microsoft top. Padahal kalau software open source itu yang program itu berbagai macam orang di seluruh dunia. Nah, bayangkan kalau misalnya yang garap, yang software yang mengerjakan cuma satu perusahaan tok, tapi kalian bandingkan dengan software yang mengerjakan software itu berbagai perusahaan dari seluruh dunia dan berbagai macam orang, dari orang yang kerjanya memang jelas sampai kerjanya tidak jelas, yang sehari-hari di rumah mendengar komputer terus. Nah, itu kan pasti lebih terjamin yang orang banyak ini mengerjakan gitu loh. Karena apa? Ya itu setiap hari itu pasti ada orang yang mengerjakan, setiap hari ada orang yang ngetes, setiap hari itu ada orang yang ini. Kalau cuma satu perusahaan kan bisa jadi karena tenaganya yang terbatas, tapi harus ada deadline ini tanggal sekian, jadi harus testing harus sebelum tanggal sekian, tanggal sekian, jadi ada deadline yang harus dipenuhi. Padahal testingnya mungkin dia pikirannya cuma contoh suatu hari ketika sudah dirilis kebetulan ada vulnerability atau apa yang tadi saya jelaskan tadi zero day attack, ada vulnerability yang tidak terpikir oleh pegawai perusahaan itu. Nah, ternyata terpikir oleh hacker terus jadi vulnerability. Nah, jadi patch itu ya, patch itu penting. Jadi kalau misalnya sebuah software itu punya bug, nah bug itu dibiarkan terus ada, ya bahaya gitu ya. Jadi terancam sistem infrastruktur IT-nya. Kemudian sebenarnya banyak lagi sih. Ini masih sebenarnya masih banyak lagi. Ada social networking, kemudian ada activism, kemudian network application. Jadi mungkin dari kalau katakanlah kalian nggak memakai komputer itu juga tidak cuma komputer tok, kadang-kadang pakai Android juga. Nah itu Android kalian pakai Linux bukan berarti Android kalian aman. Itu juga lebih sering kena gitu loh. Makanya kalau ngapa-ngapain browsing atau apa itu sebenarnya hati-hati. Sebetulnya saya ini ingin membawakan banyak, tapi biar nggak terlalu bosan, mungkin ada sesuatu yang harus saya sampaikan yang lain. Ini soalnya ini serius semua ini soalnya isinya, sehingga ya agak berat. Nah ini sebenarnya sama dengan yang disampaikan Pak Cahyo tadi ya. Yang satunya hacking, yang satunya ethical hacking. Nah, yang hacking itu logonya di situ bajak laut, gitu ya. Bajak laut bersama sebuah monitor. Nah, yang bawah itu wong ganteng, nah dengan laptop. Nah, kan kalau sudah itu kan pasti image-nya kan lain, gitu ya. Kalau bajak laut kan jahat, gitu ya. Tapi nek wong ganteng ini yo apik, gitu. Nah, image-nya kan bagus. Nah, beda juga itu antara hacking. Itu bedanya kira-kira antara hacking dan ethical hacking. Kalau hacking itu exploiting sistem vulnerability. Jadi kelemahan sistem dieksploitasi, dipermainkan atau dimainkan, dimanfaatkan. Kemudian yang digunakan untuk membajak, compromising ini membajak. Jadi kontrol keamanan sebuah aplikasi atau sebuah sistem informasi atau sebuah infrastruktur itu dibajak. Bajak laut itu kan membajak. Hacking kalau hacking tok tanpa pakai etika, ya isinya ya jahat-jahat tok. Tapi kalau misalnya ada etikanya, jadi hacking beretika, itu kita melakukan hal yang sama, tapi untuk
tujuan yang berbeda. Nah, tujuannya adalah verifying the existence of exploitable vulnerability. Jadi mengecek apakah vulnerability atau celah-celah keamanan itu ada nggak sih yang bisa dieksploit. Nah, kalau ada, gimana caranya memperbaiki eksploitnya ini biar memperbaiki celah keamanan ini biar nggak dieksploit, gitu ya. Itu kemudian ini sebetulnya seperti kalau kita di kehidupan sosial kita kan mungkin ada pengkastaan gitu ya, atau mungkin di beberapa daerah di sini di Indonesia ada pengkastaan. Hacker itu juga ada pengkastaan. Nah, kasta yang paling rendah, kasta yang paling rendah itu adalah script kiddie. Apa sih script kiddie, Pak? Script kiddie ini adalah orang yang nggak punya skill, hacker yang nggak skillnya sedikit banget, tapi dia berusaha ngehack itu dengan alat-alat yang sudah ada. Gitu. Jadi dengan alat-alat yang sudah ada, jadi dia cuma pakai programnya orang aja biar bisa ngehack. Sampai sekarang karena memang saya tidak mendalami dunia perhackingan ini, saya ya tetap jadi script kiddie aja. Karena kalau pengen naik kelas harus belajar, sama kayak kalian mau dari semester 2 ke semester 3 dan seterusnya kan harus belajar juga. Nah, hacking itu juga harus belajar terus. Karena apa? Hacking itu membutuhkan kreativitas. Kenapa? Karena yang namanya menguji sebuah perangkat lunak, apapun perangkat lunaknya, itu kan diperlukan apa ya? Ya kira-kira kalau dibeginikan bagaimana? Oh, kira-kira kalau dibeginikan bagaimana? Oh, ini di fungsi ini kalau misalnya inputnya begini, kira-kira nanti bagaimana? Kemudian ya banyak yang seperti itulah yang harus dipikirkan, yang bahkan mungkin saya tidak terpikir, teman-teman tidak terpikir, atau teman-teman tidak terpikir sebelumnya, terus saya kepikiran gitu kan. Jadi membutuhkan kreativitas dan ini tidak bisa sendirian. Jadi harus bersama-sama dengan orang lain, bekerja sama sehingga semakin banyak orangnya, tapi semakin banyak orangnya bukan berarti semakin bagus. Nah, tergantung juga ini kuantitasnya bagus tapi kualitasnya jelek, ya berdoain. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini ada activism. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar, ya saya lupa isu-isu politik atau isu-isu yang sempat menghangat di dunia itu kan beberapa ada ya, ada isu-isu apa gitu ya. Ya saya nggak ingat memang, jujur nggak ingat. Tapi beberapa isu-isu yang sempat menghangat di media massa itu seringkali dijadikan alasan untuk kita melakukan kegiatan hacking yang negatif. Jadi aktivisme ini sebuah aktivitas hacking yang tujuannya promoting a political agenda atau sending a message. Jadi aktivitas hacking itu juga bisa dijadikan aktivitas untuk menyampaikan protes. Yang sering itu adalah ketika website-website milik pemerintah itu di-face. Nah, seringkali kan kalau sudah kena di-face itu kan pasti ada pesannya itu ada aja. Save PSSI, save Persebaya, save Seniane. Nah, itu kan seringnya seperti itu loh. Nah, itu ada aja pasti yang dijadikan pesan yang memang disampaikan, yang mau disampaikan oleh hacker-hacker jahat ini untuk mungkin ya mereka hanya sekedar menyampaikan protes saja sebetulnya, kurang lebih begitu. Kemudian, nah ini fase seperti pada kalau misalnya maling di rumah, maling di komplek rumah atau di rumah di lingkungan kita biasanya. Sebelum mereka melakukan kejahatan, itu kan pasti mereka
mencari tahu gitu. Mengintai, kurang lebih itu, mengintai, betul mas, mengintai korban. Nah ini kira-kira si rumah korban ini kalau kosong jam berapa aja, kalau jam sekian itu kira-kira siapa aja di rumah, apakah isinya ada yang lain atau ada pembantu saja. Nah kapan di rumah itu isinya cuma pembantu saja, nah itu diperkirakan kemudian pada hari H dia langsung melancarkan kejahatan. Kurang lebih dalam hacking itu kurang lebih seperti itu. Jadi untuk melancarkan kegiatan hacking yang sebenarnya itu diperlukan yaitu kita cari tahu dulu informasinya. Nah untuk cari tahu informasi itu ada dua cara, yaitu cara pasif sama cara aktif. Kemudian kalau pasif itu bisa menggunakan katakanlah teman-teman kalau mungkin teman-teman udah terlalu tahu ya ini, tapi sebetulnya kalau kita membeli domain atau membeli domain biasanya domain atau IP address, nah itu umumnya informasi mengenai owner atau pemilik dari domain atau pemilik dari subnet IP address itu memang dipublikasikan. Jadi kita bisa mengetahui sebuah subnet IP atau sebuah domain itu milik siapa, si pemilik itu alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, itu bisa ketahuan semua. Kemudian yang berikutnya adalah social network. Jadi sumber informasi yang selain informasi buis domain, buis IP address, itu selain buis itu juga ada social network. Nah, pasti teman-teman sering ya pasti ada sebagian besar ini pasti punya Facebook. Nah, Facebooknya kan pasti di dalamnya itu kan ada informasi pribadi kayak kuliah di mana, tinggalnya di mana, lahir di mana, tanggal berapa lahirnya, kemudian adik, kakak, bapak, ibunya siapa, kemudian bekerja di mana, dan lain sebagainya. Nah, itu dan gak cuma Facebook toh, seringkali LinkedIn, Twitter, kemudian dan berbagai macam sosial network yang lain, itu ada informasi yang seperti itu. Nah, oleh karena itu hati-hati kalau memasukkan informasi pribadi ke sosial network. Pastikan itu hanya bisa dilihat oleh memang yang berhak melihat. Gitu. Kalau misalnya kalian merasa ini adalah buku udah boleh dilihat orang banyak, yowes disetting yang kita rame. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pasif ya. Jadi hacker itu bisa mencari informasi tanpa menanyakan kepada kita langsung. Dimanapun ya, salah satunya ya social network itu. Kemudian ada pasif, ada aktif. Nah, kalau aktif itu otomatis kita harus mencari sendiri, dan mencarinya itu harus langsung berinteraksi dengan korbannya atau calon korban kita. Nah, katakanlah korbannya itu bukan orang, karena korbannya itu server gitu ya. Dan servernya di-redirect, jadi dikasih request yang macam-macam, kemudian dicari tahu versinya berapa. Nah, itu ada alatnya sendiri kalau mencari tahu versi dari sesuatu yang listen di suatu port. Nah, itu nanti listen, scanning dan sebagainya itu nanti setelah ini. Nah, setelah kan kita harus cari tahu dulu. Di sini sebenarnya macam-macam sih, ada yang merah-merah itu social engineering dan surviving. Nah, kalau social engineering itu gini. Teman-teman pasti pernah melihat kalau di Facebook itu ada teman kalian yang nge-share postingan yang gambarnya nggak jelas, atau gambarnya yang memang mengundang untuk mengklik. Nah itu sebetulnya itu adalah pancingan social networking dari hacker. Nah, jadi
sehingga harus hati-hati juga kalau misalnya mau lihat yang bermacam-macam atau mau melihat postingan yang begitu-begitu, hati-hati. Jadi intinya sih ya cuma kehati-hatian aja sih. Kalau misalnya ada yang lihat yang aneh-aneh, dilihat dulu sebelum klik. Itu sih sebetulnya. Karena sosial engineering itu juga memanfaatkan apa ya hubungan manusia. Karena memang pertama pikirnya ini bulan perempuan cantik yang luar biasa cuali lah pokoknya ini. Ternyata dan dia itu melamar sebagai sekretarisnya direktur. Tapi dibalik cantiknya ternyata dia itu bisa ternyata bisa sembarang, bisa sembarang ternyata. Kan bisa aja dia memanfaatkan karena dia melakukan mungkin dia menggali informasinya itu dengan meeting secara pribadi bersama direktur atau meeting sama orang-orang yang mungkin penting juga kan bisa jadi. Kemudian dia menggali informasi bertanya ini itu dan dengan silat lidahnya yang mungkin kita tidak bisa tidak bisa endo atau tidak bisa menghindar. Nah itu kan pasti dia tanya sesuatu kan otomatis kita harus jawab tuh atau dengan refleks kita pasti jawab. Nah sebenarnya dari situ itu social engineering itu contohnya itu seperti itu. Jadi ya nyamar-nyamar gitu. Jadi katakanlah saya sendiri ya, nah kan dengan modal tampang yang biasa-biasa saja, bisa aja saya ngelamar jadi OB di sebuah kantor, kemudian melakukan yang namanya di situ udah bisa